saya Ronald dari Rumah Nasi. Ini outlet kita, Rumah Nasi Bintaro. Kita baru buka sih di 1 Desember 2022 ini. Baru hampir 1 bulan yang lalu lah gitu. Baru banget ya? Baru banget. Masih fresh lah. Oke. Buka sih kita jam operasional 10 sampai jam 10. Last ordernya di 9.45. Rumah Nasi itu secara konsep sebenarnya kita bikin konsepnya lebih ke warteg modern lah, warteg kekinian lah. Kenapa kita bikin seperti ini? Jadi kalau ini kan kawasan residensial, jadi kalau orang-orang mau nongkrong, mereka juga tetap fun. Ya pasti kita tetap jualnya makanan. Jadi uniknya kita tampilkan selain makanannya ya konsep desainnya juga kita tampilkan unik lah gitu loh. Makanya kita ambil elemennya ada warna merah, hijau. Itu menggambarkan sesuatu yang bright, sesuatu yang bisa eye catching, dan juga related ke makanannya yang kita jual sih. Kenapa Rumah Nasi? Pertanyaannya menarik ya. Jadi Rumah Nasi sebenarnya sesimpel kita waktu itu bikin idenya adalah kita basicnya adalah item utamanya nasi. Jadi segala sesuatu dengan bahan utamanya nasi. Kenapa rumah? Kita pengen supaya orang itu kan orang Indonesia, orang Asia pada umumnya kan sukanya nasi ya. Jadi waktu mereka makan ke sini, datang ke sini, cobain, harapan kita sih mereka bisa merasakan makanan yang mengingatkan mereka tentang rumahnya mereka lah gitu loh. Secara globalnya ya harapannya nanti semakin besar, semakin lama orang tahu bahwa mau segala sesuatu tentang nasi, datang ke Rumah Nasi gitu loh. Seperti itu. Konsep desainnya atau konsep apanya? Konsep tempat makannya. Oke, konsepnya sih balik lagi segala sesuatu yang simple, yang tetap tapi open kitchen. Kenapa kita open kitchen? Supaya juga orang bisa lihat proses semua makanannya, nggak ada yang kita hide atau tutup-tutupin. Jadi orang bisa lihat kebersihannya, hygienity dari karyawannya, dari staffnya. Ya seperti warteg lah gitu loh. Cuma warteg yang lebih modern dan dinamis lah gitu. Ya, jadi karena memang kan kita membuat makanannya ala minute sebenarnya. Jadi pada saat tamunya datang, memesan, kemudian makanan itu baru dibuat. Supaya konsep tadi fresh produknya itu tetap kita highlight sebagai poin utamanya. Orang bisa lihat prosesnya, jadi orang nggak khawatir gitu loh. Makanannya ini apakah mungkin ayamnya sudah lama kah, atau mungkin sausnya kurang fresh kah, atau saya beli kemasan atau apa. Jadi itu semua kita tampilkan secara open kitchen gitu loh. Idenya kan seperti tagline-nya kan makan enak bungkus saja. Jadi kalau satu nasi bungkus itu kan semua elemennya sudah ada nasinya. Kemudian proteinnya kita ada 2 opsi, ayam dan sapi untuk saat ini. Nanti kedepannya akan ada varian ikan. Kemudian ada juga telur, karena memang nasi hangat, telur itu kan satu kombinasi yang paling enak gitu. Kemudian ada sambelnya gitu, dan ada elemen crispy-nya dari kremesan yang kita buat kremesan ayam seperti itu. Jadi pakai piring, tapi piring jadul gitu, cuman dialas dengan daun pisang. Jadi elemen si nasi bungkusnya tetap kita bawa ke dalam piring gitu. Warung nasi sejauh ini kita baru ada 7 menu. Basicnya semua berbahan dasarnya ayam dengan sapi, 1 dari teri. Jadi yang favorit sih sejauh ini ada nasi teri, ada nasi ayam Bangkok yang tadi dicoba, kemudian nasi ayam Tokyo, dan kalau bahan sapi orang favoritnya nasi sapi Shanghai. Kalau yang rekomendasi sih sejauh ini Tokyo sama Bangkok. Tapi sebenarnya kita namanya aja sih, jadi hanya mengambil inspirasinya. Tidak benar-benar itu apakah Tokyo itu sesuatu makanan Jepang atau Bangkok, bukan. Jadi ini sebenarnya makanan-makanan yang kita buat itu lebih menggambarkan kebetulan inspirasi dari perjalanan saya keliling-keliling lah gitu loh. Jadi makanan-makanan yang apa sih yang common, yang favorit di negara-negara tersebut kita bawa, tapi konsepnya tetap secara ala Rumah Nasi. Yang favorit sih ayam dewata ya. Jadi ayam dewata itu kayak dari Bali, which is orang kan taunya kalau dari Bali sambal mata.
Jadi sambal mata yang kita buat, kemudian dengan ayam yang di pan fries, juicy-nya tetap ada gitu. Nasi teri itu menggabungkan Indonesia, karena kan orang kalau ke warteg kan favoritnya beli teri ya gitu. Tapi teri yang kita buat di sini inspirasinya dari North Thailand. Jadi dimasak namanya teri lap. Jadi lap itu memang biasanya kalau di Thailandnya itu ayam atau beef atau mungkin pork gitu, tapi kita tidak menjual yang non halal, jadi kita gabungkan dengan teri tapi dimasak ala lap gitu loh. Jadi seger lah, jadi ada rempah-rempahnya di dalam. Saya percaya rezeki pasti ada ya Mbak ya, beda-beda. Tapi tadi kita highlight poinnya lagi sebenarnya orang melihat wartegnya ini secara konsep desainnya, tapi secara menunya sebenarnya kita berharap seperti orang layaknya kalau makan ke kafe atau ke restoran, tapi ini dengan versi yang orang nggak perlu khawatir gitu loh, nggak perlu takut oh berapa sih harganya. Secara harga pricing yang didapatkan moderate, tapi juga yang didapatkan dengan value-nya itu mudah-mudahan itu tepat lah untuk konsumen kita gitu. Segmennya sih kita pengennya semua kalangan ya. Sejauh ini sih ada family, kemudian para pekerja kantoran secara umur biasanya di 25 ke atas. Tapi ya juga anak-anak juga ada, karena kita pengennya untuk semua sih gitu loh, semua orang gitu bisa makan ini. Kalau harga sih saya rasa ini harga yang moderate. Apa yang dibayar sebenarnya lebih, yang didapatkan lebih dari itu gitu loh. Jadi emang tadi harganya mulai dari 15.000 sampai 29.000. Yang paling unik ya, sebenarnya semuanya unik, tapi kalau secara favorite tadi saya paling suka itu ayam Bangkok sama teri lapnya. Ya. Itu udah beberapa tahun yang lalu, betul memang dulunya saya memulai kerjanya di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta, kemudian yang melanjutkan karir di beberapa restoran lainnya, sempat ke luar negeri juga, kemudian saya pikir balik lagi ke Jakarta, ya ini tempat saya di sini di Jakarta, ya saya pikir lebih baik kita meramaikan dunia F&B yang ada di Indonesia ini gitu. Sebenarnya sih karena alasan utamanya saya sendiri memang dari dulu, dari saya masih kuliah apa gitu, saya sendiri senang makan di warteg. Menurut saya warteg itu salah satu salah satu khasnya Indonesia ya gitu, dan di negara lain kan juga nggak ada warteg yang seperti di Indonesia ini. Kenapa saya bikin konsepnya seperti ini ya, karena saya pengen semua orang itu bisa gampang aja datang, nggak perlu khawatir tentang, biasa image-nya kalau ke warteg kan nggak mahal ya gitu, tapi yang pas mereka datang, mereka mencoba makanannya, oh ternyata mudah-mudahan rasanya nggak kalah nih sama yang di restoran atau apa gitu, kebersihannya juga nggak kalah kayak gitu, seperti itu sih. Ya kalau tidak ada halangan Februari ini sih kita akan launching, karena kebetulan dengan Imlek biasanya, jadi tetap nuansanya Nusantara dan Asia, kita mungkin akan launching 2 menu tambahan. Dan pastinya biasanya akan ada terkait dengan season-seasonnya lah gitu. Jadi misalkan let's say nanti di Lebaran mungkin ada sesuatu apa gitu. Jadi supaya orang tetap ada sesuatu yang baru, inovatif, tapi nggak tetap ingatlah sama rumah nasi kayak gitu. Oh jadi nanti bakal ada menu-menu per seasonnya ya? Ada. Pergantian mungkin pasti ya sejauh ini sih kita belum ya, karena sejauh ini 7 menu ini mewakili rumah nasinya seperti apa. Tapi ya kalau nanti misalkan pastilah namanya kita bergerak di bidang F&B, pasti harus ada yang inovatif. Ya kita lihat nanti situasi demand-nya seperti apa. Promo kebetulan kemarin during Christmas itu kita ada promo namanya Kasih Manis. Jadi itu lebih untuk, karena kan tadi targetnya family. Jadi untuk beli 2 produk apapun itu mendapatkan, setiap tamunya mendapatkan coklat gitu loh. Christmas seperti itu. Nanti Lebaran kita akan ada hampers. Ya, jadi supaya orang-orang mungkin nggak perlu pusing atau apa, tinggal beli hampers dalam bentuk rantangan atau apa, mereka bisa celebrate dengan keluarganya. Kita terima H-2 sebelum hari H-nya itu kita terima untuk pesanan. Berapapun
areanya ya di area Bintaro, Tangerang sekitaran gitu. Berarti cukup di Bintaro aja ya, sekitaran Bintaro. Sebenarnya sih kita welcome sih mau dari manapun, silahkan saja sih gitu. Tapi ya kita terimanya H-2 ya. Untuk saat ini belum, mungkin di awal tahun depan itu kita akan masuk di online juga. Lokasinya sebenarnya gampang sekali, kita berada di Bintaro Sektor 9. Ya, patokannya paling gampang itu kita biasanya informasikan di depan perumahan Kasuari. Ya, ini Bintaro Sektor 9. Harapannya pasti ada, Pak. Targetnya ya kita pengen buka cabang di tempat lainnya, dan kalau memang dikehendaki ya mungkin kita juga akan buka untuk franchise. Kenapa pilih lokasi di Bintaro ya? Oke, menarik nih, karena saya sudah cukup lama di daerah Bintaro sini, meskipun saya tidak tinggal di sini, tapi Bintaro ini menurut saya pribadi itu kawasan yang unik gitu loh. Area Jakartanya ada, area Tangerangnya ada, terus juga banyak kawasan pemukiman, which is itu adalah target customer kita. Kemudian area perkantoran, dan secara lifestyle-nya juga orang-orang Bintaro ini lifestyle-nya oke gitu loh. Jadi kenapa kita pilih di sini? Menurut saya ini lokasi yang sangat strategis. Nyambung juga sama konsepnya ya. Betul sama target konsumennya siapa gitu. Yang pasti sesuai dengan tagline-nya kita, saya pikir makan enak itu gampang. Jadi tinggal datang ke Rumah Nasi, silakan datang ke Rumah Nasi kapanpun. Kita buka dari jam 10 sampai jam 10 malam. Silakan coba menu-menu kita. Mudah-mudahan kalian semua suka, kalian cocok dan bisa datang kembali.